Halo, bertemu lagi dengan saya Sony. Ya, pagi hari ini ketemu lagi dalam sesi investasi saham. Nah, banyak yang bertanya kepada saya, kira-kira berapa lama sih saya mendapatkan keuntungan dari investasi saham saya? Kalau sebulan, kira-kira saya dapat berapa? Kalau setahun, kira-kira saya dapat berapa? Itu pertanyaan yang sering dilontarkan oleh teman-teman saya ketika ingin mencoba berinvestasi saham. Investasi saham tidak seperti kita menempatkan uang di deposito yang bisa kita hitung dengan pasti berapa jumlah yang kita dapatkan tiap bulannya atau tiap tahunnya. Ya, di saham kita nggak tahu gitu. Kita hanya cuma bisa memprediksi saja, tapi nggak tahu secara pasti nanti sebulan saya dapat berapa, setahun dapat berapa, 10 tahun dapat berapa, kita nggak tahu. Ya. Yang perlu kita tahu, ya, mendapatkan imbal hasil return dari saham itu bisa dari dua hal. Yang pertama adalah dividen, ya, itu bagi hasil, ya, bagian dari laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Rata-rata biasanya setahun sekali. Ya. Terkadang juga perusahaan juga nggak membagikan dividen. Satu, dividen. Yang kedua adalah capital gain. Capital gain itu ya kita dapatkan manakala harga saham yang kita beli itu naik di kemudian hari, ya, dan ketika naik itu kita jual sehingga kita mendapatkan gain, selisih harga itu memberikan keuntungan kepada kita. Itu jadi bisa pilih dividen, bisa pilih capital gain, atau pilih dua-duanya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut dividen, capital gain di sesi berikutnya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, berapa sih yang saya dapatkan dari investasi saham? Tentunya saya nggak bisa menjanjikan, ya, dan siapapun juga nggak bisa menjanjikan. Ya, kalaupun yang bisa menjanjikan secara pasti itu ya dihapusi, akal-akalan aja. Mereka biasanya menjanjikan dalam kisaran segini sampai segini, itu pun bisa tidak terjadi. Apalagi ada semacam pandemi kayak gini, rencana-rencana yang sudah di planning beberapa waktu yang lalu buyar semuanya. Bisa saja satu minggu itu naik 5% bisa jadi, bahkan satu hari juga bisa 5%, 20% bisa jadi, atau satu hari turun 5%, 10% bisa jadi, atau satu tahun hanya naik 1% bisa jadi. Gak tahu kita, ya, gak bisa ini. Tapi perlu diingat, nah ini berdasarkan historical data, ya, data masa lalu, kecenderungan harga saham, ya, untuk perusahaan-perusahaan yang normal dan performanya bahkan hanya rata-rata saja, apalagi yang outstanding performanya bagus, itu kecenderungannya naik. Kecenderungan itu nggak langsung naik gini terus gitu, ya, naik turun dikit, naik lagi turun dikit, naik lagi turun dikit. Nah, kayak chart di inilah chart yang naik turun itu, tapi kecenderungannya naik. Itulah investasi saham. Ya, tentunya kalau sahamnya nggak di delisting atau perusahaannya nggak bangkrut. Nah, jadi intinya apa di sini? Investasi saham itu bukan untuk jangka pendek. Tapi sebenarnya investasi saham itu untuk jangka panjang. Di sini saya tidak merekomendasikan untuk teman-teman trading jangka pendek. Karena apa? Kadangkala kita trading jangka pendek, untung terus, kita tambah lagi top up terus. Suatu ketika, ya, ketika pasar lagi turun, kita masukkan dana
uangnya di situ langsung turun, itu keuntungan yang selama ini kita peroleh misalkan dalam 1 tahun setelah itu ada bearish ya, pasar turun, itu biasanya langsung terhapus, bahkan tambah minus. Nah itu kalau jangka pendek tambah jadi pikiran kita. Oleh karena itu kita kembali lagi ya pada awal sesi kita belajar investasi saham ini. Investasi saham itu pakai uang lebih, uang dingin, uang yang tidak untuk kegiatan rutin operasional dan sebagainya atau mendesak ya, jangan ada keinginan untuk memperoleh kenaikan harga saham dalam waktu yang singkat. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan, apalagi itu uang panas, uang yang harus segera digunakan ya, 1 minggu 1 bulan kemudian kita masukkan dulu sementara di saham dengan asumsi 1 bulan ini pasti naik, malah turun, jadinya apa? Rugi. Jadi long term investment itu saham. Karena apa? Kecenderungannya naik gitu ya. Kecenderungannya naik. Kalaupun mau trading jangka pendek untuk sekedar ini cheers ya monggo silahkan, tapi sedikit saja dari porsi keseluruhan investasi saham kalian. Itu, dan saya sarankan juga karena long term pilihlah saham-saham yang blue chip, saham-saham perusahaan yang reputasinya bagus, historical labanya, kontinuitas labanya bagus, produknya di masyarakat diterima dengan baik, citranya di masyarakat dengan baik ya. Itu ya, long term investment. Ingat, saham itu long term investment. Kalau ada orang ataupun manajer investasi ataupun siapapun itu yang menjanjikan kamu masuk aja deh ke saham ini nanti, atau masuk aja di reksadana saya ini yang reksadana saham nanti hasilnya, returnnya udah pasti di atas 30% setahun. Nonsen itu. Kalaupun terjadi itu suatu keberuntungan, tapi kontinuitasnya diragukan. Jadi inilah investasi saham itu biar kita menjadi pemenangnya, jadilah orang yang bersabar. Untuk menjadi orang yang sabar itu bagaimana? Tidak melihat chart terus-menerus, tidak melihat pasar terus-menerus. Bisa nggak melihat pasar terus-menerus itu bagaimana? Kita menggunakan uang dingin, uang yang benar-benar lebih ya, uang yang tidak kita gunakan untuk keperluan mendesak, keperluan rutin operasional. Jadi kita sudah nggak mikirin keberadaan uang itu. Akhirnya apa? Ketika kita melihat lagi saham itu beberapa waktu kemudian, 1, 2, 3, 5 atau 10 tahun kemudian mungkin, wow, hasilnya luar biasa. Oke, mungkin itu saja dulu sesi sharing session kita pagi hari ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat. Dadah.